Namaku Rizal, TKI dari Jawa Timur. Nasib membawaku ke Eropa, merawat seorang wanita buta yang tinggal sendiri di rumah tua penuh debu di pinggir kota. Namanya Elena, lembut, mandiri, tapi menyimpan banyak luka. Aku kira dia hanya orang biasa, tak punya keluarga, tak punya masa depan. Tapi semua berubah saat dia memintaku untuk menikahinya. Bukan karena cinta, katanya, tapi karena dia butuh teman hidup yang bisa dipercaya. Aku ragu, tapi juga kasihan. Aku pikir, ini cuma formalitas. Sampai satu rahasia besar terbongkar. Elena bukan wanita miskin. Dia pewaris tunggal dari kerajaan bisnis rahasia. Dan pernikahan ini bukan hal sepele. Namaku Rizal. Umurku baru 27 tahun ketika akhirnya aku menyerah pada kerasnya hidup di kampung dan memutuskan merantau ke luar negeri. Aku bukan orang pintar, juga bukan anak orang berada. Lulus SMA saja sudah syukur. Tapi satu hal yang kupunya, aku tahan banting dan siap kerja apa saja. Setelah melalui calo yang setengah menipuku, proses panjang, pelatihan singkat yang lebih banyak diisi janji manis, akhirnya aku dikirim ke Eropa. Tempatnya, aku bahkan tidak tahu nama kotanya sampai pesawat mendarat. Sebuah kota kecil di utara Prancis, sunyi, dingin, dan tak ada satupun wajah Asia yang kulihat selama perjalanan dari bandara ke rumah tujuan. Aku ditempatkan sebagai live-in carer, artinya tinggal di rumah majikan dan merawatnya 24 jam. Katanya, wanita tua, hidup sendiri, dan buta. Awalnya aku ngeri juga. Aku membayangkan nenek-nenek galak seperti di film horor. Tapi ketika aku tiba di depan rumah batu besar berwarna abu-abu itu, yang tampak seperti bangunan peninggalan abad ke-19, yang kurasa malah kasihan rumah itu sunyi. Jendelanya tertutup tirai tebal, pintunya agak berat saat dibuka. Bau debu dan kayu tua langsung menyerbu hidungku. Suasananya seperti museum yang ditinggalkan. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu, tapi bukan dia yang menyambutku. Seorang petugas agensi lokal yang membawaku mengenalkanku singkat, lalu buru-buru pergi. Dan disitulah aku berdiri, canggung, dengan koper kecilku, berhadapan dengan seorang wanita buta bernama Elena. Dia bukan tua seperti bayanganku. Wajahnya masih menyimpan garis kecantikan, rambut pirangnya dikuncir rapi, dan tubuhnya tegak, tidak membungkuk. Tapi matanya kosong. Pandangannya seperti menembusku, walau jelas dia tak bisa melihatku. Namamu? Tanyanya pelan, logat Inggrisnya halus, suaranya datar, nyaris seperti robot. Rizal, dari Indonesia, madam, jawabku gugup. Dia tidak tersenyum, tidak juga marah. Dia hanya mengangguk. Ikuti aku. Aku akan tunjukkan kamarmu. Setelah itu, jangan ganggu aku, kecuali aku memanggil. Dan begitu saja, aku resmi menjadi penghuni rumah sunyi itu. Hari-hari pertamaku di rumah Elena terasa seperti mimpi aneh. Dia nyaris tidak bicara. Aku yang harus mencari tahu sendiri rutinitasnya. Kapan dia makan, minum, ganti pakaian, bahkan kapan dia duduk di taman belakang. Tapi yang membuatku kagum dan jujur, bingung, adalah betapa mandirinya dia. Dia bisa menuang teh sendiri tanpa menumpahkan. Tahu letak setiap barang. Bahkan bisa tahu aku sedang memandangi dia walau tak bersuara. Hari ketiga, aku sempat iseng mengetuk dinding kamar mandi karena curiga dia menyembunyikan sesuatu. 5 menit kemudian, dia berdiri di depan kamarku dan berkata datar, "Lain kali, jangan ketuk tembok. Aku tahu suaranya beda." Merinding aku. Malam-malam terasa panjang di rumah ini. Tak ada TV, tak ada internet. Buku-buku di raknya semua berbahasa Prancis dan Braille. Aku sempat bertanya, kenapa dia tinggal sendiri? Keluarganya kemana? Tapi dia hanya menjawab, orang-orang datang dan pergi. Aku memilih tinggal sendiri. Aneh, ya? Tapi di balik keanehan itu, aku juga melihat sisi lain dari Elena. Dia suka duduk di taman belakang dan mendengar suara angin. Setiap pagi, dia minta dibacakan koran, tapi hanya bagian internasional dan opini. Dia juga suka mendengarkan musik klasik.
Kadang, dia bahkan menggumamkan lagu lama, membuatku heran dari mana dia hafal melodi yang begitu rumit. Satu malam, aku keluar ke taman untuk menenangkan diri setelah seharian disuruh bersih-bersih lemari tua yang penuh debu. Di sana Elena duduk, di bangku panjang, mengenakan jaket tebal, wajahnya menengadah ke langit. "Apa langitnya cerah malam ini, Rizal?" tanyanya pelan. Aku kaget. Aku tak tahu dia tahu aku ada di sana. Cerah. Ada bintang juga, sedikit. Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku bisa bayangkan. Dulu aku suka lihat bintang. Aku mendekat, duduk di ujung bangku. Entah kenapa malam itu, dia tampak manusiawi. Bukan majikanku. Bukan sosok dingin seperti biasanya. "Apa madam selalu sendiri di rumah ini?" Dia diam lama, lalu menjawab, "Aku sudah terbiasa sendiri. Tapi bukan berarti aku suka." Sejak malam itu, suasana sedikit berubah. Dia lebih sering memanggilku. Bahkan kadang minta ditemani makan malam di ruang makan besar yang biasanya kosong. Aku mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bahkan, entah kenapa, aku jadi hafal jadwal minum tehnya, jenis musik yang dia suka, bahkan cara dia tersenyum kecil saat aku bercanda bodoh. Tapi ada satu hal yang masih mengganjalku. Kenapa seorang wanita buta bisa tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Siapa yang membiayai hidupnya? Dan kenapa? Semua itu terasa seperti sedang disembunyikan. Aku belum tahu. Tapi firasatku berkata, aku harus siap. Karena hidupku mungkin tidak akan pernah lagi sama setelah ini. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah itu. Lambat laun, aku mulai mengenali irama kehidupannya. Rumah itu masih sepi, tapi bukan lagi sunyi yang menakutkan. Lebih seperti keheningan yang menyimpan cerita. Aku juga mulai tahu kebiasaan Elena. Dia bangun pukul 6 pagi, selalu minta teh melati hangat dan sepotong roti panggang. Lalu duduk di sofa dekat jendela besar yang menghadap taman, walau matanya tak bisa melihat bunga-bunga yang bermekaran. Tapi anehnya, dia selalu tahu kalau ada burung hinggap di pagar atau tupai kecil melompat di ranting pohon. "Dengar," katanya suatu pagi. "Itu burung robin. Langka di sini kalau musim belum terlalu dingin." Aku tersenyum kecil, takjub. "Madam Elena, bagaimana Anda tahu semua itu?" Dia hanya mengangkat bahu pelan. Orang buta belajar mendengar. Dunia tak hilang, hanya bentuknya berubah. Aku sempat terdiam, lalu buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menyeduh tehnya. Aku pikir hari-hari akan terus datar seperti itu. Tapi semuanya berubah waktu aku membersihkan rak buku tua di lantai 2. Sore itu, Elena tidur lebih lama dari biasanya. Mungkin karena cuaca dingin atau karena tubuhnya lelah. Jadi, aku berinisiatif membersihkan ruangan yang selama ini tak pernah kusentuh. Di rak itu, aku menemukan banyak buku tua berbahasa Inggris dan Prancis. Sebagian besar sudah berdebu dan lapuk. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah kotak kayu kecil di antara buku-buku. Awalnya aku ragu membukanya, tapi rasa penasaran menang. Di dalamnya ada tumpukan foto tua. Salah satunya memperlihatkan Elena, jauh lebih muda, bergaun malam. Di acara glamor. Di sebelahnya berdiri seorang pria gagah, berkumis tipis, mengenakan jas hitam dan senyum yang terasa licik. Foto lain memperlihatkan Elena duduk di kursi roda, ditemani 2 pria berseragam seperti pengawal. Di belakangnya terpampang sebuah gedung, tinggi bertuliskan Galavan Corporation. Aku tidak tahu perusahaan apa itu, tapi nama itu terasa familiar. Seperti pernah kubaca di koran internasional. Dan di dasar kotak, ada sepucuk surat dalam amplop biru tua. Tulisannya rapi dan panjang. Sayangnya, aku tak berani membacanya. Belum sempat aku mengembalikan kotak itu ke tempatnya. Suara lembut tapi dingin terdengar dari ambang pintu. "Apa yang kau pegang?" Aku tersentak. Elena berdiri di sana, mengenakan gaun tidur krem, tangan kanannya menyentuh dinding untuk menuntun langkah. Wajahnya tidak marah, tapi jelas tidak suka. "Aku hanya membersihkan rak, madam. Aku menemukan ini tidak sengaja." Dia berjalan perlahan, lalu mengambil kotak itu dari tanganku.
Ia memeluknya erat, seperti memeluk kenangan yang tak ingin dibagikan. Lain kali, tanyakan dulu sebelum menyentuh sesuatu, katanya datar, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku dengan rasa bersalah dan lebih banyak pertanyaan. Sejak kejadian itu, Elena sedikit menjauh. Ia tidak lagi memintaku membacakan koran, tidak lagi mengajakku duduk di taman. Ia kembali seperti saat pertama aku datang, dingin, diam, dan menjaga jarak. Tapi aku tahu, luka yang ia tutupi itu belum sembuh. Luka itu bukan karena aku membuka kotak kayu, tapi karena apa yang ada di dalamnya. Dan malam-malam berikutnya, aku sering mendengarnya bicara sendiri di kamarnya. Kadang dia menyebut nama Mark, kadang dia berkata, "Aku bodoh, seharusnya aku tahu." Aku semakin penasaran, sampai akhirnya aku memberanikan diri membuka percakapan lagi dengannya saat makan malam. "Aku minta maaf soal kotak itu, madam. Aku nggak bermaksud lancang." Elena diam lama, sendoknya berputar-putar dalam sup hangat. "Apa kau pernah dikhianati, Rizal?" Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku tertegun. "Pernah, madam. Tapi bukan soal cinta, lebih sering soal harapan." Dia mengangguk pelan. "Aku juga. Bedanya, aku kehilangan segalanya karenanya." Suara itu lirih. Matanya kosong, tapi kali ini bukan hanya karena ia tak bisa melihat, tapi karena ia melihat ke masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, dia bercerita sedikit tentang seorang pria bernama Mark yang pernah menjadi tunangannya, tentang kepercayaan yang disalahgunakan, tentang kecelakaan yang membuatnya kehilangan penglihatan, dan kehilangan lebih dari separuh hidupnya. Tapi dia tidak menceritakan semuanya, seolah ada batas yang tak ingin ia lewati. Aku hanya bisa mendengarkan. Dan dalam diam itu, aku mulai melihat Elena bukan sebagai majikanku, tapi sebagai manusia yang terluka. Seseorang yang begitu rapuh, tapi tetap berdiri. Dan aku mulai merasa ingin melindunginya, entah kenapa. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sama. Elena mulai membuka sedikit demi sedikit dirinya padaku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa dia bukan lagi sosok asing. Di pagi hari, ia kembali meminta teh hangat dariku. Di sore hari, ia mau duduk di taman dan mendengar aku membaca berita. Bahkan sesekali, ia menanggapi lelucon recehku yang garing dengan senyum tipis yang langka. Meski begitu, aku tahu ada sesuatu yang tetap ia sembunyikan. Dan aku makin yakin akan hal itu saat suatu malam, aku hendak mengganti sprei kamarnya. Elena sedang mandi, dan aku pikir tak apa-apa kalau ku bantu membereskan ranjangnya. Tapi saat aku mengangkat bantal besar di sisi kanan tempat tidurnya, aku melihat secarik amplop putih terlipat rapi. Amplop itu terlihat usang, dan ada bekas lipatan berkali-kali. Tidak tersegel, terbuka. Aku ragu. Tapi jujur saja, aku tergoda. Apalagi saat kulihat tulisan tangan yang familiar. Huruf Latin dengan goresan halus, rapi, dan penuh emosi. Itu bukan tulisan biasa. Aku tidak langsung membacanya. Aku bukan orang lancang. Tapi aku menyelipkannya di balik kantong celanaku, berniat mengembalikannya esok pagi. Atau setidaknya membacanya terlebih dulu malam ini. Dan benar saja, malam itu aku tak bisa tidur. Isi surat itu membuat bulu kudukku berdiri. "Elena, jika kamu membaca ini, mungkin kamu sudah tahu aku tidak akan kembali. Maaf, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena dunia kita tak lagi memungkinkan kita bersama. Kau terlalu murni untuk lumpur ini. Mereka menginginkan namamu. Mereka menginginkan uangmu. Dan aku lelah menjadi pion. Kau boleh benci aku, boleh lupakan aku. Tapi aku berharap kamu bisa hidup tenang, bahkan jika harus sendiri. Dunia tidak adil pada perempuan seperti kamu, apalagi perempuan yang tak bisa melihat. Tapi dunia lebih kejam pada perempuan yang punya segalanya. Jangan percayai siapapun, Lena, termasuk orang yang mengaku peduli padamu. Di dunia ini, tak ada yang gratis, bahkan cinta." Surat itu ditandatangani, hanya dengan inisial.
Hatiku bergetar. Aku belum tahu siapa itu. Tapi jelas, dia seseorang yang sangat berarti bagi Elena. Dan dia telah pergi, entah karena kematian atau karena memilih lari. Esoknya, aku tidak bisa berpura-pura. Elena, kataku pelan saat kami duduk di taman. Aku menemukan surat di kamarmu. Ia tak menjawab. Aku tahu aku salah, tapi aku tak membaca semuanya, cuma sebagian. Kau tak perlu bohong. Aku tahu dari cara jalanmu tadi pagi. Langkahmu pelan, seperti sedang menyimpan beban. Aku menunduk. Siapa madam? Dia diam lama. Jemarinya menyentuh daun kering yang jatuh di meja kecil. Mark, katanya pelan. Dia yang membuatku percaya, lalu menghancurkan semua dalam semalam. Aku menunggu tanpa menyela. Dia bukan orang biasa, Rizal. Dia bagian dari keluarga besar yang punya banyak koneksi bisnis. Awalnya dia membuatku percaya kami akan membangun masa depan bersama. Tapi ternyata dia hanya ingin satu hal, kekayaan keluargaku. Aku menahan napas. Dan setelah dia gagal mendapatkannya, dia membuatku celaka. Mobil kami kecelakaan. Aku selamat, tapi kehilangan penglihatan. Dia hilang. Katanya dibunuh, tapi aku yakin dia hanya bersembunyi dengan semua rencana kotornya. Aku tak tahu harus berkata apa. Yang kupahami hanya satu. Elena hidup dalam trauma yang panjang. Dan seluruh dunia mengira dia sudah hancur. Tapi yang mereka tak tahu, dia masih berdiri sendiri dengan sisa harga diri yang ia pertahankan. Hari-hari berikutnya, aku menjadi lebih hati-hati. Tapi juga lebih dekat dengannya. Aku mulai sering mendampingi Elena berjalan-jalan sore di sekitar taman kecil miliknya. Ia memegang lenganku erat. Aku tak tahu sejak kapan aku mulai menikmati saat-saat seperti itu. Kadang di malam hari, kami mendengarkan musik klasik bersama. Ia bisa menebak komposer hanya dari intro musik. Katanya Chopin terasa seperti rindu yang dipaksakan. Beethoven seperti amarah yang tertahan. Dan Mozart seperti kegembiraan anak kecil. Dia mengajariku banyak hal, tanpa sadar. Tapi aku tahu. Rasa yang tumbuh di hatiku mulai melampaui rasa hormat. Dan itu menakutkan. Bagaimana kalau aku hanya kasihan? Bagaimana kalau dia hanya butuh seseorang yang tidak meninggalkannya? Atau, bagaimana kalau kami sebenarnya sama-sama patah dan hanya saling menopang agar tak rubuh? Suatu malam, Elena berkata padaku, Rizal, aku merasa lebih tenang sejak kau di sini. Aku mengangkat wajah. Aku juga, madam. Dia tertawa kecil. Kau masih memanggilku madam? Bukankah kita sudah seperti teman? Aku tersenyum. Baiklah, Elena. Lalu, ia meraih tanganku. Menggenggamnya lama. Jantungku berdegup keras. Aku ingin kau tetap di sini. Tentu, jawabku. Kontrak kerjaku masih panjang. Bukan soal kontrak, katanya. Aku ingin kau tetap, bahkan jika kontrakmu berakhir. Aku pikir aku salah dengar. Tapi Elena tidak tertawa. Dia tidak menarik kembali ucapannya seperti lelucon spontan yang terlalu dalam. Dia serius. Wajahnya tetap tenang, seolah kalimat barusan hanyalah bagian dari percakapan biasa. Aku ingin kau tetap, bahkan setelah kontrakmu habis, katanya, sambil mengencangkan genggaman tanganku. Sebagai suami, dunia seperti berhenti berputar. Aku menatapnya dalam diam. Nafasku menggantung, lidahku keluh. Bahkan kalau ada gempa kecil pun, aku rasa aku tak akan sadar. Elena, maksudmu menikah? Iya, aku menarik napas panjang. Tapi, kenapa? Dia tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. Bukan kosong karena buta, kosong karena ia tak bisa melihat alasan lain untuk mempercayai dunia. Aku sudah terlalu lama sendiri, terlalu lama merasa waspada dengan semua orang. Kau berbeda. Kau tak pernah menuntut apa-apa dariku, tidak pernah memaksa tahu masa laluku, tidak pernah mencoba mencuri apapun. Elena, aku cuma pekerja, kataku pelan. Aku bahkan bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa.
Itulah kenapa aku percaya padamu. Kalimat itu menamparku. Bukan karena kerasnya, tapi karena lembutnya. Seakan-akan kepercayaan yang selama ini jadi barang langka dalam hidup Elena. Kini tiba-tiba dia letakkan di pangkuanku. Malam itu aku tidak tidur, kepalaku penuh. Bukan karena senang, juga bukan karena marah. Tapi campur aduk. Aku hanya seorang TKI. Aku datang ke Eropa untuk bekerja, menabung, kirim uang ke rumah, dan pulang. Pernikahan, apalagi dengan majikan, itu hal yang tak pernah ada dalam kamus hidupku. Tapi saat aku mencoba memikirkan alasanku menolak, aku tak bisa. Apa aku takut? Apa aku merasa ini salah? Apa aku malu? Atau apa aku mulai menyimpan rasa yang tak kuakui? Keesokan harinya, aku mendekatinya dengan berat hati. Elena, kataku sambil duduk di kursi taman yang biasa kami pakai. Tentang kemarin malam, aku tidak akan memaksamu, katanya cepat. Aku tahu kedengarannya gila, tapi aku hanya butuh seseorang yang bisa tetap di sisiku. Seseorang yang bukan karena warisan, bukan karena harta. Aku menatapnya lama. Tapi, bagaimana dengan keluargamu, teman-temanmu? Mereka pasti akan... Aku tidak punya siapa-siapa lagi, potongnya lirih. Dan mereka yang pernah ada, sudah lama meninggalkanku. Bahkan sebelum aku buta, aku menelan ludah. Hati kecilku menjerit. Bukan karena aku merasa terjebak, tapi karena aku mulai mengerti. Elena benar-benar sendiri di dunia ini. 2 hari kemudian, kami menikah. Tidak ada pesta. Tidak ada gaun putih. Hanya dokumen, tanda tangan, dan saksi dari balai kota yang bahkan tak tahu kami siapa. Aku mengenakan jas pinjaman dari toko tua. Elena memakai gaun coklat sederhana dengan shawl wol abu-abu di bahunya. Maaf, ini bukan pernikahan impian, bisiku di telinganya saat kami menunggu giliran. Dia tersenyum. Yang penting, aku tidak menikahi mimpi. Aku menikahi kenyataan. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa jauh lebih indah daripada janji-janji romantis yang sering kudengar di sinetron. Hari-hari setelah menikah terasa aneh. Bukan karena kami tiba-tiba menjadi pasangan suami istri, tapi karena diam-diam rumah itu mulai terasa hangat. Elena jadi lebih terbuka. Ia mulai tertawa, bahkan bercanda. Ia mulai minta diajarkan bahasa Indonesia, katanya, supaya bisa mengenal masa kecilku. Ia mulai menceritakan momen-momen kecil dalam hidupnya yang dulu penuh warna sebelum semuanya redup. Dan Aku tak tahu pasti kapan aku mulai mencintainya. Mungkin sejak dia menghafal nama ibuku dari ceritaku. Mungkin sejak dia meraba wajahku dengan lembut, sambil bilang, "Kau pasti tampan," meski aku tak bisa melihat. Atau mungkin sejak malam ketika dia memelukku saat aku bercerita soal rumahku yang tergenang banjir dulu waktu kecil. Tapi, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat aku membersihkan meja kerja tua di ruang belakang, aku menemukan sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen hukum dalam bahasa Prancis. Aku tak mengerti semua isinya, tapi satu nama mencolok tertulis di sana. Galavan Holding Group. Aku teringat, itu nama yang pernah kulihat di salah satu foto di kotak kayu itu. Ada juga selembar salinan transfer bank dengan angka yang membuat mataku membelalak, lebih dari 25 juta euro. Aku menahan napas, apa ini? Kenapa semua ini ada di rumah seorang wanita yang katanya sendiri, buta, dan biasa? Dan saat aku kembali ke kamar, kulihat Elena tertidur. Tapi ekspresi wajahnya tidak damai. Dia menggenggam sesuatu di dadanya. Surat yang sama seperti sebelumnya, yang bertuliskan inisial M. Aku mulai merasa ada bagian dari hidup Elena yang belum ia katakan. Dan sekarang aku bukan hanya suaminya. Aku juga bagian dari rahasia yang entah seberapa dalam kuburannya. Semenjak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Dokumen-dokumen yang kutemukan di ruang belakang terus berputar di kepalaku. Galavan Holding Group.
Sebuah nama yang terasa terlalu besar untuk sebuah rumah tua di pinggiran kota. Apalagi bila dihubungkan dengan wanita buta yang setiap malam tidur dalam selimut tipis dan teh hangat seadanya. Aku merasa seperti sedang hidup di dua dunia. Satu dunia tempatku menyapu halaman dan mengganti spray. Satu lagi dunia yang samar, penuh angka, transaksi besar, dan jejak masa lalu yang disembunyikan. Dan sayangnya, aku sekarang berada di tengah-tengah keduanya. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku makin menjadi saat seorang pria asing datang ke rumah. Dia mengenakan jas hitam rapi, berbicara bahasa Prancis yang kaku, dan mengenalkan diri sebagai perwakilan legal keluarga Galafan. "Apakah Nyonya Elena bersedia bertemu?" tanyanya padaku. Aku menatapnya tajam. "Untuk urusan apa?" "Ini menyangkut warisan dan pengalihan aset yang tertunda." Hatiku langsung terjatuh ke perut. Warisan? Aset? Seketika semua cerita Elena kembali bergema di benakku. Tentang pria bernama Mark, tentang keluarganya yang tak lagi ada, tentang dunia bisnis yang ia hindari. Dan sekarang, seseorang dari dunia itu datang mengetuk pintu rumah kami. Aku tak langsung memanggil Elena. Sebaliknya, aku mengatakan padanya bahwa Elena sedang tidak bisa diganggu. Pria itu tampak kesal, tapi tetap sopan. Sebelum pergi, ia menyelipkan kartu nama ke sakuku. Theodore LeBlanc, Legal Representative, Galafan Holding. Saat malam datang dan Elena sudah bersiap tidur, aku memberanikan diri bertanya, "Elena, siapa sebenarnya kamu?" Dia terdiam. Suasana kamar terasa seperti ditarik ke dasar laut, sunyi dan berat. "Aku istrimu, bukan?" Jawabnya pelan, hampir berbisik. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku mengeluarkan dokumen yang kutemukan. Aku menemukan ini. Aku tahu nama perusahaan ini. Dan tadi sore, ada pria yang mengaku sebagai pengacara keluargamu. Kau bukan hanya orang biasa, Elena. Dan aku berhak tahu. Dia menggenggam selimut erat. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Kau ingin tahu siapa aku sebenarnya?" bisiknya. Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Ayahku pemilik Galafan Holding, perusahaan investasi besar yang punya saham di berbagai lini industri. Tambang, farmasi, energi terbarukan. Waktu aku kecil, rumah ini hanya villa musim panas. Tapi aku lebih suka tinggal di sini daripada di kota besar." Suara Elena terdengar getir. Aku dibesarkan dalam dunia emas dan kaca. Tapi semakin aku tumbuh, semakin aku sadar, semuanya palsu. Keluarga, teman-teman, bahkan pria yang kucintai, mereka semua mendekat karena apa yang bisa kuberikan, bukan karena siapa aku. "Mark?" Dia mengangguk. Dia yang paling pintar menyamar. Dia buatku percaya bahwa dia mencintaiku sebagai wanita biasa. Tapi ternyata, dia hanya bidak dalam permainan besar. Ayahku mencium ada yang janggal dan sempat memperingatkanku. Tapi aku membela Mark. Aku pikir cinta akan membuktikan semuanya. Air mata mulai menetes dari mata Elena. Meski matanya tak bisa melihat, tapi hatinya jelas masih menyimpan luka itu. Kecelakaan itu bukan kecelakaan, Rizal. Aku tahu. Itu cara mereka menyingkirkan aku, supaya kendali perusahaan bisa berpindah. Aku gemetar. Dan setelah itu, ayahku meninggal tak lama setelah aku buta. Pewarisan dibekukan karena banyak sengketa. Aku pergi dari dunia itu. Keluarga jauhku mencibirku. Para pemegang saham memandangku sebagai ancaman. Aku pindah ke sini dan menghilang. Aku tak tahu harus berkata apa. Istriku bukan hanya Elena yang kutemui di jendela dengan teh melati dan musik klasik. Dia adalah Elena Galafan, pewaris kekayaan puluhan juta euro yang memilih hidup dalam diam dan luka. Aku tak pernah cerita, bukan karena tak percaya padamu, katanya lirih. Tapi karena aku ingin tahu, apakah ada orang yang bisa melihatku tanpa bayang-bayang uang. Aku menunduk. Hatiku sesak. Elena, aku gak pernah peduli siapa kamu. Aku cuma ingin kamu jujur. Dia menggenggam tanganku. Aku takut kehilanganmu. Karena semua orang yang tahu siapa aku,
selalu punya rencana. Malam itu kami berdua menangis. Bukan karena kesedihan semata, tapi karena rasa lega. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Tapi aku tahu, badai belum usai, karena dunia luar tak akan diam selamanya. Galavant Holding bukan sekadar nama di selembar dokumen. Itu adalah dunia yang pernah menelan Elena hidup-hidup. Dan sekarang, aku telah menjadi bagian dari cerita itu. Tak butuh waktu lama. 3 hari setelah pengacara itu datang, rumah kami yang tenang berubah jadi sarang lebah. Dimulai dari seorang pria berjubah abu-abu yang tiba-tiba berdiri di depan pagar, memotret rumah kami dari jauh. Lalu 2 wanita muda, yang pura-pura jadi aktivis sosial, menawarkan bantuan untuk difabel, sambil menyodorkan kartu nama bertuliskan lambang korporasi besar. Yang paling membuat darahku naik adalah ketika sebuah mobil hitam berhenti persis di depan gerbang rumah, dan dari dalamnya keluar pria tinggi dengan senyum licik. "Rizal, ya?" katanya ramah, seolah kami teman lama. "Saya dari Galavant Holding, hanya ingin bicara sebentar dengan istri Anda." Aku menahan amarah. "Maaf, istri saya tidak menerima tamu tanpa janji." Dia tertawa ringan. "Oh, tentu. Tapi ini bukan sekadar kunjungan. Ini menyangkut hak hukum dan, ya, masa depan Anda juga, mungkin." Aku langsung tahu. Mereka sudah tahu tentangku. Sudah tahu aku bukan siapa-siapa. Dan mereka menganggapku, seorang TKI kampung, hanyalah alat yang bisa dipakai atau dibuang. Malam harinya, Elena menolak makan. "Sudah mulai, ya?" katanya sambil bersandar di kursi. Aku hanya menjawab dengan diam. "Mereka ingin aku kembali," ucapnya. "Bukan karena rindu, tapi karena uangku. Aset yang tertahan akan cair tahun ini. Kalau aku menolak, mereka butuh tanda tangan warisanku untuk mencairkan sebagian besar saham." "Lalu kenapa kau tidak lawan?" Dia tersenyum getir. "Aku sudah melawan sejak aku lahir." Aku menggenggam tangannya. Tapi dalam hati aku tahu ini tidak cukup. Orang-orang di luar sana bukan main-main. Mereka datang bukan untuk bicara. Mereka datang untuk mengambil. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah berita muncul di media lokal. Elena Galavant ditemukan. Pewaris buta bersembunyi bertahun-tahun, kini menikah dengan pria asing tak dikenal. Foto kami terpampang jelas di layar ponselku. Aku sedang mendorong kursi roda Elena, diambil diam-diam dari kejauhan. Isi artikelnya lebih kejam dari judulnya. Mereka menyebutku TKI oportunis, pria bayaran, bahkan menuduhku mengawini Elena demi warisan. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah pasar. Saat ku bacakan artikel itu ke Elena, dia diam cukup lama, lalu tertawa kecil. "Aku sudah menduga," katanya. Begitulah mereka bekerja. Mereka hancurkan semua yang dekat denganku, lalu datang berpura-pura menolong. "Lalu apa rencanamu?" tanyaku. Elena menarik napas dalam. "Aku akan menolak semuanya, warisan, saham, bisnis, semua. Aku akan tulis pernyataan resmi." Aku menatapnya tak percaya. "Kau serius? Kau akan menyerahkan begitu saja semuanya?" Dia menoleh ke arahku, meski matanya kosong. "Apa gunanya memiliki dunia, kalau dunia itu tidak menganggapmu manusia?" Kami kirim pernyataan penolakan lewat pengacara netral. Tapi dunia tidak serta-merta membiarkan kami lepas. Tiap hari, surat ancaman datang. Email penuh tekanan. Telepon anonim. Bahkan ada yang mengaku sebagai saudara jauh Elena dan mencoba masuk ke rumah. Polisi datang hanya sekali, lalu hilang entah kemana. Dan tekanan bukan hanya dari luar. Kini orang-orang mulai menatapku dengan kecurigaan. Beberapa bahkan berani menyebutku langsung. "Kamu tahu kan, semua orang pikir kamu hanya mau hartanya?" Aku mencoba diam. Tapi kadang, malam-malamku terasa seperti siksaan. Aku bukan takut kehilangan harta, karena memang tak pernah menginginkannya. Aku hanya takut kehilangan Elena. Sampai akhirnya, pada suatu malam penuh hujan deras, Elena memelukku erat dan berkata, "Kalau kamu ingin pergi, aku tak akan marah. Aku
tertegun. Kenapa kau bicara begitu? Karena aku tahu semua ini bukan dunia yang pantas untukmu. Kau datang dengan niat baik, tapi dikejar seperti maling. Aku memeluknya lebih erat. Kau pikir aku di sini karena uangmu? Elena, aku mencintaimu, bahkan sebelum aku tahu siapa kamu. Bahkan jika kamu bukan siapa-siapa, aku tetap akan tinggal. Dia menangis malam itu. Lama sekali. Aku tahu air mata itu bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena takut. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tinggal bukan karena keharusan, tapi karena hati. Tapi dalam diam, aku tahu, kami tidak bisa tinggal selamanya di tempat ini. Dunia sudah mencium jejak kami. Dan selama nama Elena masih tertulis di dokumen-dokumen besar di kota, kami tak akan pernah benar-benar bebas. Aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya pergi. Pergi jauh, ke tempat yang tidak tahu siapa itu Galavan, siapa itu Elena, siapa itu Rizal. Tempat di mana cinta tak perlu pembuktian, dan hidup cukup dengan memegang tangan satu sama lain. Pagi itu, aku mengemasi koper kecil. Bukan untuk kabur, tapi untuk membebaskan kami berdua. Kami sepakat, aku dan Elena, untuk pergi. Meninggalkan rumah yang telah berubah dari tempat perlindungan menjadi sarang pengawasan. Tak ada lagi privasi. Setiap gerakan kami terasa diawasi. Kamera tersembunyi, orang asing pura-pura menjadi tukang listrik, bahkan surat menyurat kami seolah terbaca sebelum sampai. Aku menyewa mobil tua dari kenalan lama di pasar Asia. Kami berangkat diam-diam, pukul 5 pagi, saat kabut masih menggantung di jalanan desa. Elena duduk di sebelahku, mengenakan mantel, panjang dan syal wol pemberianku. Tangannya menggenggam tanganku erat, meski ia tak bisa melihat arah yang kutuju. Kau yakin ini jalan yang benar? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. Aku nggak tahu pasti, tapi aku yakin ini bukan tempat yang salah. Dia tersenyum tipis. Kalimatmu selalu membingungkan, tapi menenangkan. Tujuan kami, sebuah desa kecil di Italia, utara. Aku pernah membacanya di buku panduan perjalanan. Tempat terpencil di kaki bukit, hanya dihuni 20 keluarga, dan tak ada sinyal ponsel. Kami menyewa rumah tua yang ditinggalkan penduduk setempat, milik seorang nenek yang kini tinggal di panti jompo. Di sana, kami seperti kembali menjadi manusia. Kami menanam tomat di belakang rumah, menyiram bunga, membuat teh dengan air mata pegunungan. Elena tertawa lebih sering. Ia tak lagi hanya duduk diam, tapi mulai belajar meraba huruf Latin dengan buku panduan Braille yang kubelikan. Aku mengajarinya bahasa Jawa. Ia memanggilku Mas Rizal dengan logat lucu yang membuatku ingin tertawa dan menangis sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami benar-benar merasa seperti pasangan biasa. Tidak ada harta, tidak ada ancaman, tidak ada masa lalu. Tapi sayangnya, masa lalu tidak semudah itu dikubur. Suatu siang, saat aku kembali dari pasar membawa roti dan buah, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku tercekat. Di pagar rumah yang selama ini kosong, tertempel selembar kertas plastik tahan hujan. Di atasnya, tercetak foto kami berdua, dengan judul yang membuat lututku lemas. Hadiah 100.000 untuk informasi lokasi Elena Galavan dan suami tekinya. Di bawahnya, tercantum logo Galavan Holding, serta nomor kontak dan barcode aku. Merobek kertas itu, meremasnya, lalu membakarnya di dapur. Tapi kertas itu hanya tanda pertama. Tak lama kemudian, tetangga-tetangga mulai bertingkah aneh. Tak lagi menyapa ramah. Anak-anak berhenti bermain dekat rumah kami. Dan saat aku masuk ke toko terdekat, penjaganya langsung menutup koran yang sedang dibacanya. Koran yang memajang wajah Elena di halaman depan. Malamnya, aku duduk bersama Elena di ruang makan yang remang. Mereka sudah tahu, kataku, suara, serak Elena hanya menunduk. Aku sudah duga. Kita harus pergi lagi, lebih jauh, dia menggeleng. Kau tahu, aku lelah lari. Aku menatapnya. Ia tampak rapuh, seperti daun kering yang digenggam terlalu erat. Kalau mereka menangkapmu, kalau mereka paksa kamu menandatangani dokumen-dokumen itu,
Elena tersenyum, lemah. Aku sudah siapkan semuanya. Surat penolakan, dokumen pengalihan warisan. Semuanya ku tanda tangani bukan untuk menyerahkan, tapi untuk memutus. Aku tertegun. Dokumen itu kusimpan di dalam koper merah di loteng. Kalau sesuatu terjadi padaku, kau tahu harus kemana membawanya. Elena, jangan bicara seperti itu. Mas, Rizal, katanya lembut. Memanggilku seperti anak kecil. Aku bukan takut kehilangan harta. Aku hanya takut kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya, lebih erat dari biasanya. Kita akan keluar dari ini. Sama-sama, tapi ternyata hidup tidak sebaik tekad kami. Keesokan paginya, saat aku keluar mengambil air dari sumur, 2 mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung jalan. 5 pria turun. Salah satunya mengenakan jas hitam dengan emblem kecil di dadanya, Galavan Holding. Mereka berjalan pelan ke arah rumah kami, dan aku tahu semuanya akan berubah. Aku lari secepat mungkin ke dalam rumah. Elena sedang duduk di sofa mendengarkan radio tua. Dia tahu dari langkah kakiku. Mereka datang, aku mengangguk. Tak ada waktu menjawab. Aku menarik koper merah dari loteng, menggenggam surat-surat di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat Elena berdiri dengan seluruh keberanian yang ia punya. Kalau aku harus pergi, katanya, aku akan pergi, tapi bukan sebagai budak. Aku akan pergi sebagai seseorang yang memilih. Dia berdiri di depan pintu saat mereka tiba. Meski buta, meski kecil, dia tak gentar. Aku Elena Galavan, katanya lantang. Dan aku menolak menjadi boneka warisan kalian. Para pria itu terdiam. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Ini suamiku, lanjut Elena. Dia bukan pencuri, dia bukan pembohong. Dia satu-satunya orang yang tak pernah minta apapun dariku. Salah satu dari mereka mencoba mendekat. Tapi aku maju, selangkah, menghalangi. Kami akan bawa dokumen ini ke media, kataku, menggoyangkan koper merah. Jika kalian sentuh dia, seluruh dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Seketika suasana mencekam berubah. Mereka mundur pelan. Selama satu pria berkata, "Kami akan kembali. Dunia belum selesai dengan kalian." Begitu juga kami, jawabku. Hari itu, kami tidak kabur. Kami tetap tinggal. Dan dunia memang belum selesai dengan kami. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku dan Elena berdiri tegak, bersama. Dan bukan sebagai pelarian, tapi sebagai 2 manusia yang memilih untuk mencintai. Dengan mata tertutup tapi hati terbuka, sudah 3 bulan sejak mereka datang terakhir kali. Mobil-mobil hitam tak pernah kembali. Surat-surat ancaman berhenti berdatangan. Berita-berita tentang kami menghilang begitu saja, tergantikan oleh skandal politik baru atau gosip selebriti yang lebih menggiurkan. Dunia melupakan kami. Dan untuk pertama kalinya, itu adalah kabar baik. Kami masih tinggal di desa itu. Rumah tua yang dahulu sunyi kini dipenuhi suara kehidupan. Elena menanam bunga lavender di jendela. Aku memperbaiki pagar yang mulai lapuk. Kami membuat rutinitas baru. Bukan berdasarkan rasa takut, tapi karena rasa ingin hidup. Elena masih buta, tapi dia tak pernah sekuat ini. Ia mulai menulis buku memoir dengan mesin ketik braille yang kukirim dari Prancis. Isinya tentang cinta, kehilangan, dan keberanian. Katanya, dia ingin meninggalkan sesuatu yang nyata. Bukan saham, bukan emas, tapi kisah. Aku, di sisi lain, menulis surat ke keluargaku di Indonesia. Untuk pertama kalinya, aku mengirim foto bersama Elena. Kami berdua berdiri di halaman rumah. Ia tersenyum ke kamera meski tak bisa melihat. Ibuku membalas dengan doa dan air mata. Suatu malam, Elena memintaku duduk bersamanya di luar rumah. Langit, penuh bintang, dan udara dingin menyelimuti pelan. "Mas Rizal," katanya pelan, memeluk syal di bahunya. "Kau tahu, aku tak pernah bayangkan hidupku akan berakhir dengan tenang begini." "Siapa bilang ini akhir?" sahutku. "Ini baru awal," dia tersenyum. "Kau memang terlalu optimis.
Aku realistis, jawabku. Kita nggak bisa kabur dari dunia. Tapi kita bisa memilih dunia mana yang ingin kita tinggali. Elena mengangguk. Kau tahu, andai aku bisa melihat, aku ingin melihat wajahmu. Sekali saja, aku menggenggam tangannya. Tapi kau sudah melihatku lebih baik dari siapapun, dari awal. Dia memiringkan kepala. Lucu ya, banyak orang bilang cinta itu buta. Tapi seumur hidupku, aku baru benar-benar merasakannya justru setelah aku buta. Beberapa minggu setelah itu, Elena mengalami demam tinggi. Tubuhnya lemah, nafasnya pendek. Dokter lokal bilang itu infeksi paru-paru, komplikasi dari kondisi fisiknya yang dulu sempat drop selama bertahun-tahun. Aku merawatnya siang malam, menyuapinya bubur, mengganti kompres, dan membacakan puisi-puisi favoritnya. Tapi aku tahu, waktu tidak bisa ditawar. Suatu malam, ia menarik tanganku ke dadanya. Kalau waktuku habis, kau harus tetap hidup. Jangan kembali ke dunia itu. Dan jangan pernah merasa sendiri. Aku menahan air mata. Aku nggak akan tinggalkan kamu. Dia tersenyum, lemah. Kau tak akan tinggalkan aku. Tapi mungkin aku yang akan meninggalkanmu lebih dulu. Elena pergi 2 hari kemudian. Dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, tanpa air mata, tanpa drama. Dia pergi seperti ia hidup, tenang, elegan, dan penuh rahasia. Aku menguburkannya di bukit kecil, di belakang rumah, di bawah pohon zaitun yang paling ia suka. Batu nisan kayu yang kutulis sendiri bertuliskan, Elena Galavan Rizal. Tak bisa melihat, tapi mengajari dunia untuk mencinta. Beberapa bulan setelahnya, aku kembali ke Indonesia. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku ingin melanjutkan. Hidup Elena meninggalkanku satu hal. Bukan uang, bukan properti, tapi hak penuh atas memoarnya yang belum sempat dipublikasikan. Aku menerbitkannya. Buku itu laris. Dibaca oleh banyak perempuan yang merasa sendirian. Diapresiasi sebagai suara dari hati yang paling jujur. Aku membangun rumah kecil di desa. Membuka taman baca untuk anak-anak. Di dinding depan, aku menggantung foto besar Elena, wanita yang mengubah hidupku tanpa pernah melihat wajahku. Hidup ini aneh. Aku berangkat ke Eropa sebagai TKI biasa. Aku pulang sebagai pria yang pernah mencintai wanita luar biasa. Bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya menolak dunia dan memilih satu hal yang paling langka, ketulusan. Sampai hari ini, setiap malam sebelum tidur, aku masih menyalakan rekaman suara Elena yang memanggil namaku dalam logat Eropanya yang lucu. Mas Rizal, kamu di mana? Dan dalam hati aku selalu jawab, aku di sini, Len. Selalu di sini.